Ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita ini dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini? Indonesia. Nggih, Pak, Indonesia mawon. Soalnya judulnya kok mantep. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan masalah manhaj selanjutnya, sikap dan cara beragama yang benar sesuai dengan metodologi para ulama salaf, yaitu agar sebagai seorang muslim kita memiliki sikap di dalam beragama dan tidak ragu-ragu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yadinullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beragama itu tetapi di bagian pinggir-pinggir saja. Sikap dia terhadap syariat agama Islam ini tidak kuat, tidak madep, tidak mantap, dan dia main tebang pilih di dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau perintah Allah dan Rasulnya itu mencocoki keinginannya, mencocoki hawa nafsunya, mencocoki pendapat kebanyakan orang, mencocoki pilihan sekte dan kelompoknya, mencocoki ucapan gurunya, maka dia akan mengambil, mempercayai dan melaksanakan. Tetapi saat syariat Islam itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, tidak cocok dengan keinginan hatinya, tidak cocok dengan fatwa gurunya, tidak cocok dengan adat istiadat yang dilaksanakan di tengah masyarakatnya, maka dia tidak mau mengambil dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keterangan di dalam kitabullah tentang kondisi sebagian orang. Tidak semuanya, ada sebagian oknum di dalam agama Islam ini yang main tebang pilih di dalam melaksanakan syariat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika." Sekali-kali tidak. Sungguh demi Tuhanmu, la yu'minuna, manusia tidak dianggap benar-benar beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau wahai Muhammad di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Manusia itu tidak dianggap benar-benar beriman sampai dia berhukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap perselisihan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian dia tidak mendapati di dalam hatinya itu haraj,
perasaan gerundel, perasaan berat di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keputusan beliau. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, mereka tidak mendapatkan perasaan jengkel terhadap keputusan wahai Muhammad, terhadap perintahmu, terhadap sunnahmu, wa yusallimu taslima, dan mereka patuh pasrah dengan sepenuh-penuhnya pasrah. Kata orang kita pasrah apa? Pasrah bongkoan, totalitas, memiliki ketundukan dan kepasrahan yang tinggi kepada setiap apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini saat disebutkan tafsirnya di dalam tafsir Al-Muyassar, penulisnya mengatakan aqsamallahu ta'ala bi nafsihil karimah. Aqsama telah bersumpah Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, binafsihil karimah, dengan jiwa beliau, dengan jiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Jadi Allah itu memang memiliki jiwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tinggi, ketinggian. Allah itu berada di tempat yang tinggi. Allah berada di atas ketinggian, bukan Allah berada di atas tempat yang tinggi, bukan. Tetapi Allah berada di atas ketinggian. Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci lagi maha tinggi, dengan ketinggian yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwanya yang mulia, annaha ulai, bahwasanya mereka itu la yu'minuna haqiqatan, mereka tidak akan beriman secara hakiki. Maknanya apa? Keimanannya itu tidak akan sempurna. Bukan berarti la yu'minuna, bukan berarti keimanannya hilang sama sekali, enggak. Kalau keimanannya hilang sama sekali berarti berubah menjadi orang kafir, benar atau tidak? Okay. Maka dari itu, sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui akidah ahli sunnah di dalam masalah iman ini. Karena banyak sekte sesat, mereka membaca ayat-ayat seperti ini, la yu'minuna hatta yuhaqqimu fima shajara bainahum, tidak beriman mereka itu sampai berhukum kepada keputusan wahai Muhammad. Padahal keputusannya Nabi itu kan banyak, dari A sampai Z, dari alif sampai ya, itu semua syariat Nabi. Kalau dikatakan la yu'minun itu artinya kafir, tidak memiliki keimanan sama sekali, maka setiap orang yang menyelisih syariat Nabi meskipun kecil dia kafir. Itu konsekuensinya. Benar atau tidak? Misalnya Nabi memerintahkan untuk tersenyum saat kita bertemu dengan saudara kita, itu kan syariat Nabi. Apakah ketika ada orang Islam bertemu dengan saudaranya dia tidak tersenyum terus dia jadi kafir? Enggak. Kafir apa enggak dengan berboro-boro orang Islam? Enggak. Buatan tidak. Ya. Tapi ahli sunnah itu menghukumi sesuai dengan porsinya. Okay. Makanya disebutnya di sini la yu'minuna haqiqatan. Mereka tidak beriman dengan keimanan yang hakiki, dengan keimanan yang sempurna. Berbeda dengan orang Khawarij. Al-imanu syai'un wahidun wa la yatajazza. Iman itu sesuatu yang satu dan tidak ada bagian dan bilangannya. Kalau keimanan hilang, ya hilang semua. Keimanan hilang, maka akan hilang semuanya. Sehingga pelaku dosa besar menurut orang Khawarij itu kafir. Dan ayat ini sering digunakan oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan ya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Penguasa kita tidak berhukum dengan hukumnya Nabi, maka mereka la yu'minun, mereka tidak beriman. Artinya penguasa kita itu orang-orang kafir. Nah, doktrin seperti ini doktrin yang pelin-pelan, doktrin yang kontradiksi. Kenapa? Karena orang Khawarij, nuwun sewu,
mereka memahami hukumnya Nabi itu hanya terbatas dalam hukum ketatanegaraan, dalam hukum pidana dan perdata saja. Benar apa enggak? Saat ada orang nyolong tidak dipotong tangannya, jadi penguasa kita kafir. Padahal disebutkan tadi bahwa hukum Allah dan Rasulnya itu ya semua syariat Islam. Ya, orang saat ketemu saudaranya tidak tersenyum, ini dia tidak berhukum dengan hukumnya Nabi. Apakah kafir? Tidak. Tapi orang Khawarij dia pelin-pelan dan memahami hukum Allah dan Rasulnya itu hanya potong tangan dan rajam saja. Ini kejahilan mereka. Ya, karena mereka tidak mengetahui rincian akidah ahli sunnah di dalam masalah iman. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwanya yang mulia bahwa orang-orang itu tidak dianggap beriman dengan keimanan yang sempurna hatta sampai yaj'aluka hakaman fima waqa'a bainahum min niza'in fi hayatika. Hatta sampai yaj'aluka, mereka menjadikan engkau wahai Muhammad hakaman, sebagai hakim, pemutus fima waqa'a bainahum, terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah mereka min niza'in fi hayatika, berupa perselisihan saat engkau masih hidup. Tapi sekarang Nabi sudah tidak hidup, bagaimana cara berhukum dengan Nabi? Disebutkan lagi wa yatahakamu ila sunnatika, kemudian sampai mereka berhukum dengan sunnahmu ba'da mamatika, setelah engkau wafat. Jadi demikianlah makna dan tafsir ayat ini. Seorang muslim tidak dianggap benar-benar beriman sampai perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka semua dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan cocok dengan pengajian kita hari ini, mantep derek kanjeng Nabi. Mantap, yakin, pasti, kuat, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tidak cukup. Tsumma la yajidu. Kemudian mereka juga tidak dianggap benar-benar beriman sampai mereka tidak mendapati fi anfusihim diqan. Mereka tidak mendapati di dalam hatinya rasa sempit, rasa gerundel bima intaha ilaihi hukmuka, terhadap perkara yang telah engkau putuskan hai Muhammad. Jadi kalau boleh kita menarik garis kesimpulan, seorang Islam tidak dianggap beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia menerima dan melaksanakan sunnah Nabi. Yang kedua, saat melaksanakan sunnah dan syariat Nabi, dia tidak mendapati perasaan mangkel, sempit di dalam hatinya. Kalau dua ini dilaksanakan, dia berhukum dengan hukum Nabi, tidak mendapati perasaan mangkel terhadap syariat Nabi, baru dia mendapatkan predikat sebagai orang yang beriman. Wa yanqadu ma'a dzalika inqiyadan taman, dan dia tunduk kepada Nabi dengan ketundukan yang sempurna. Fal hukmu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kitabi wa sunnah fi kulli sya'nin min syu'unil hayah. Jadi hukum itu adalah apa yang datang di dalam sunnah Nabi dan Al-Quran di dalam seluruh urusan agama kita. Ini makna dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Kemudian di dalam hadis, karena memang ciri khas pengajian salafiyah ahli sunnah wal jamaah, mereka senantiasa mendengungkan dan mengumandangkan ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cocok dengan pemahaman para as-sahabah. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian. Maksudnya tidak beriman di sini apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Tidak dianggap beriman salah seorang dari kalian, maksudnya apa? Iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Saya belajar dulu tapi buku
Ini terjemahan untuk akidah kakak dalam bahasa Jawa. Mas siapa namanya? Faruk Ibrahim. Dari mana? Oh ya, siap. Wa iyyakum. Sambil aku belajar bahasa Jawa ya. Karena yang bagus itu ya takallamuna bilisani qaumihi. Seseorang berdakwah dengan menggunakan lisan kaumnya. Saya yakin bahasa Jawa di Pulau Progo itu masih sangat mendominasi. Kalau ada orang Natena pakai bahasa Indo apa Jawa? Jawa. Layatan? Jawa, Pak. Jawa. Lainan? Jawa. Jadi apa namanya itu? Seremoni sosial kemasyarakatan di tengah kita itu masih banyak menggunakan bahasa Jawa. Dan dulu para ulama kita itu menulis kitab-kitab dalam bahasa Jawa yang disebut dengan Arab Pegon. Tulisannya Arab, tapi saat dibaca itu mulai bahasa Jawa. Nah, saya akan kembali melanjutkan sabda Nabi, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta sampai yakuna hawa nafsunya tabaan mengikuti lima jitu bihi terhadap apa yang aku ajarkan. Hawa nafsu ini mengikuti. Makanya saya merasa sangat aneh dengan beberapa ikhwan dan akhwat yang mereka itu sudah mengetahui status keharaman sesuatu, tetapi masih bertanya, seolah-olah dia ingin mencari apa? Pembenaran. Ingin mencari pembenaran. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita itu diajak sesajen? Soalnya dia cetak tebal dan garis miring. Soalnya seluruh warga desa melakukan tradisi sesajen itu. Apa yang harus saya lakukan? Ini kalau yang bertanya menurut saya Mbak Kakung, Mbak Putri, Pak D, Bude yang orang-orang awam wajar. Sing teko ini jenggotnya meleleh ya. Ya, celananya istrinya bercadar. Oh, ditanya seperti ini. Terus ada juga yang bertanya kemarin dan sering, bukan hanya kemarin lagi banyak. Ustaz, saudara saya itu terjerat pinjol. Tahu pinjol? Pinjol itu pinjaman online. Oh iya. Itu istilah kerennya. Aslinya itu lintah darat. Yeah. Aslinya itu pinjaman riba. Riba. Dia terjerat pinjol. Boleh nggak saya menggadaikan BPKB mobil saya ya, dalam rangka untuk melunasi pinjol ini? Itu orang sudah ngaji. Dan berarti kalau sampean melakukan itu, sampean hanya lari dari satu riba menuju ke riba yang lainnya. Lari dari mendem ciu menuju mendem cem-ceman kaca. Hanya beda merek saja. Hari ini ciu, besok senewer, besok topi miring, besok apa lagi? Sama. Kenapa kita harus ragu? Kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Dan kok ya piye itu nomor 18. Piye itu? Lawong ya nomor 18, lawong. Ya. Makanya ini pentingnya menanamkan sikap yang mantap di dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat, kenapa engkau tidak mengikuti mayoritas orang? Kita tidak akan ditanya itu. Kita hanya akan ditanya dengan satu pertanyaan, kenapa engkau tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu 3 pertanyaan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Nabi saya adalah Nabi Muhammad ya Allah. Terus kenapa ketika Nabi memerintahkan untuk meninggalkan riba, engkau tidak mau mengikuti? Nah kan riba itu satu hal yang lumrah di masyarakat saya ya Allah. La ta'budunal masyarakat.
Jangan menyembah kepada Masyarakat. masa kalau masyarakat menyembah setan kita ikut menyembah setan, masyarakat makan riba kita ikut makan Riba. Bukan berarti ini memerintahkan untuk tidak bermasyarakat. Bermasyarakatlah. Seorang ahli sunnah itu seorang yang paling penyayang kepada sesama makhluk. Kerja baktilah, melayatlah, jagonglah, tengoklah orang sakit, urunanlah untuk membangun kampung, buat jalan, membangun masjid, penerangan lampu-lampu jalan. Ikutlah andil di situ. Kegiatan yang positif ikutlah. Tapi kalau kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah, jangan kalian ikuti meskipun yang menyuruh masyarakat, meskipun yang menyuruh orang tua kita sendiri. Bukan berarti disuruh durhaka ke orang tua, enggak. Tetapi kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, menghormati mereka, mendoakan kebaikan. Tetapi kalau orang tua memerintahkan kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan. Boleh bapak untuk cium, boleh apa enggak kita berikan? Enggak. Wah, buat tepat, belum bertempur untuk cium orang. Oh, enak durhaka, apakah berarti kita anak durhaka? Tidak. Enggak. Cukup diam saja saat kita dibilangi anak durhaka. Setelah itu bapak dipijeti. Macam pijeti apa? Panjang raimu. Dibelikan makanan kesukaan beliau. Sabar menghadapi orang tua yang ahli maksiat. Tidak boleh melawan, tidak boleh membentak, dan harus menghormati. Itu ajaran Islam yang berprinsip. Bukan Islam yang elo, kancane apik melu apik, kancane elek melu elek. Masyarakat ngaji dan ngaji, masyarakat mendem melu mendem. Itu bukan Islam. Ya, hanya orang yang ingin cari aman. Selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa membuat ridho seluruh manusia. Adakah orang soleh dibenci orang? Ada nggak? Banyak, Pak. Banyak. Adakah orang maksiat dibenci orang? Banyak. Banyak. Ada nggak manusia yang tidak pernah dibenci orang sama sekali? Ada nggak? Tidak akan ada. Enggak akan ada. Antum jauh mau jadi malaikat sekalipun akan ada orang membenci antum. Antum hadir di sini ada orang benci antum. Antum judi, ya akan ada orang membenci antum. Antum jadi wong cedel, ada yang membenci. Antum jadi wong loman, ada nggak wong loman dibenci? Ada. Loman dibenci ada. Saya pernah menawarkan bantuan vitalisasi di suatu desa. Qadarullah, yang saya kenal dari tokoh desa itu adalah seorang kiai di pesantren. Dia ingin mengalirkan air dari gunung, dialirkan ke pesantren dulu untuk memenuhi kebutuhan pesantren. Dari pesantren baru dialirkan ke masyarakat di desa. Gratis. Mereka hanya tinggal oke, maka kita datang pasang vitalisasi sejauh sekitar 5 km. Enggak kurang 10 yuko itu. Tetapi anehnya ada salah satu perangkat desa yang menolak dan tidak suka dengan proyek vitalisasi itu. Coba, ini jenenge wong loman sing digedhingi. Jadi kita datang ke situ digedhingi. Padahal kita datang ke situ tidak membawa bendera partai, tidak membawa bendera permata Islam, tidak membawa bendera Kulon Progo mengaji, enggak, polosan. Kenapa sebabnya? Karena perangkat desa ini khawatir Pak Kiai nanti seolah-olah membawa jasa kepada masyarakat. Ini Pak Kiai jago lurah, aku mendelep kalau ini. Sebatas itu, sepicik itu pikirannya, ya. Dan dia lebih baik difokus kekeringan terus baik, timbang nanti ada orang lain yang akan masuk menjadi lurah. Jadi sebaik apapun kita menjadi manusia, akan tetap ada orang-orang yang membenci kita. Atau misalnya kita pengen bersikap rimpang, yang pengajian ya melu, yang sedekah ya melu sedekah, orang butuh cium ya kita melu, orang butuh cium. Kita berusaha membuat semua orang bahagia. Tetap akan ada orang yang ngacat sama kita. Ngomong ini menungso kok lanjut prinsip, menungso kok pelimplan, senengane rubuh-rubuh gedang. Padahal kita
bersikap kadang apik, kadang elek, kadang kalem, kadang pencilaan, itu dalam rangka untuk membuat semua orang ridho kan? Tapi bisa nggak kenyataannya kita membuat semua orang senang? Tidak akan bisa. Maka Imam Syafi'i mengatakan, irdha'un nasi ghayatun la tudrak. Membuat ridho semua manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa diraih sama sekali. Tidak akan pernah bisa. Maka buatlah Allah ridho subhanahu wa ta'ala, buatlah Nabi ridho, setelah itu selesai. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya siapa nabimu dan kenapa engkau tidak mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-fawaid al-mustanbatah minal hadis. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis Nabi yang mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya tunduk terhadap ajaranku, kata Nabi. Pelajaran pertama adalah yajibu alal muslim, wajib bagi setiap orang muslim an yu'rida amalahu, untuk menimbang amalan ibadahnya dia alal kitab wa sunnah, ditimbang dengan alkitab dan sunnah. Wa yas'a, dan dia senantiasa berusaha li an yakuna muwafiqan lahuma, agar setiap amal ibadahnya itu mencocoki Al-Quran dan sunnah. Karena kalau tidak cocok dengan Al-Quran sunnah, berarti hawa nafsu kita belum tunduk kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini lahirlah satu kaidah bahwa al-aslu fil ibadati al-man'u awit tahrim. Hukum asal dari setiap ibadah kepada Allah itu haram. Semua ibadah haram kecuali yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kecuali ibadah kita cocok dengan ibadahnya Nabi, meskipun tidak mencocoki hawa nafsu dan keinginan kita. Saya sendiri kalau ditanya dan kalau ditimbang dengan perasaan, saya itu lebih nyaman kalau zikir itu sambil geleng-geleng. Itu saya merasakan nikmat. Nah, itu saya kayaknya seger itu. Aku ngantuk begitu sambil berpikir. Itu kalau kita mengikuti hawa nafsu. Makanya orang yang hawa nafsunya tidak terkendali, dia akan membiarkan jiwa dan raganya ini mengikuti hawa nafsu sehingga pikirnya jadi tidak karu-karuan. Ada yang sampai cingkrak-cingkrak. Pernah ya? Orang pikir tapi cingkrak-cingkrak. Ada yang sholawat tapi sambil diiringi alunan musik dangdut, musik serem. Itu saat kita beribadah memperturutkan hawa nafsu. Tapi seorang muslim yang baik, dia menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak melakukan ibadah kecuali ibadah tersebut disyariatkan oleh agama Islam. Berikutnya di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa ibadah kita itu tidak akan cocok dengan syariat Islam kecuali jika mencocoki syariat dari 6 sisi. Siapa yang bisa menyebutkan ke 6 sisi? Pernah saya sebutkan di daurah temuan beberapa tahun yang lalu. Ibadah kita tidak akan cocok dengan Islam kecuali jika memenuhi 6 syarat atau mencocoki syariat dari 6 sisi. Siapa bisa menunjukkan dua saja? Nah, tadi ya, mencocoki syariat Islam dari sisi waktu, yang kedua tempat. Antum beribadah, ibadah haji di mana tempatnya? Ibadah haji itu di mana? Mekah. Di Mekah. Kalau ada orang ibadah haji di Tembalang itu sah tidak hajinya? Tidak. Waktunya kapan ibadah haji? Saat bulan Dzulhijjah. Kalau ada orang ibadah haji di Mekah di bulan Syuro, sah tidak? Enggak. Tidak. Jadi semua ibadah kita harus cocok dengan syariat dari sisi waktu dan tempatnya. Itu contohnya. Kemudian seseorang yang sholat zuhur jam 9 pagi, sah tidak sholatnya? Enggak. Tidak. Kenapa? Jawabnya kenapa? Waktunya Karena tidak mencocoki syariat dari sisi waktu. Kalau ada orang sholat zuhur jam 9, kita katakan ibadahmu tidak sah dan kamu berdosa.
Dia akan mengatakan, apakah saya berdosa gara-gara saya sholat? Orang sholat itu dosa apa enggak? Tidak. Jawablah, sampean tidak berdosa gara-gara sholat, tapi sampean berdosa karena menyelisihi syariat dari sisi waktunya, menyelisihi perintah Nabi dari sisi waktu. Karena Nabi memerintahkan sholat zuhur itu setelah matahari zawal tergelincir. Maka dari sini kita bisa memaklumi dan memahami bahwa ada sebagian orang beribadah tidak mendapatkan pahala tapi dapat dosa. Kenapa sebabnya? Karena ibadahnya tidak mencocoki syariat dari sisi waktu, tempat. Contohnya orang sholat zuhur jam 9 pagi, dia berdosa. Tidak sah sholatnya dan dia berdosa. Padahal dia rajin ibadah, setiap hari sholat zuhur jam 9. Kata Allah, amilatun nasibah tasla naran amiyah. Ada orang rajin beribadah tapi masuk neraka. Yaitu contohnya, ada orang beribadah di Karbala, ibadah haji di Karbala, orang-orang Syiah. Rajin, keluar duit, keluar tenaga, pikiran, tetapi kelak mereka akan masuk neraka. Apakah masuk neraka gara-gara haji? Tidak. Masuk neraka gara-gara menyelisih syariat dari sisi tempatnya. Nek haji ini Mekah, orang yang Karbala. Seperti itu. Paham ya? Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Lalu kami tunjukkan kepada manusia amal-amal ibadah yang telah mereka lakukan. Ini sholatmu, ini zikirmu, ini sedekahmu, ini zakatmu, ini puasamu. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amal ibadah tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena ibadahnya tidak mencocoki syariat Islam. Di dalam hadis Nabi juga mengatakan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak sekali orang sholat malam tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lelah dan letih. Berarti ada orang beribadah tapi masuk neraka. Wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Dan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Seperti keadaan di dunia. Orang berdagang itu secara normal dapat untung aja. Tapi ada nggak orang dagang malah rugi terus? Ada nggak? Ada. Demikian juga orang beribadah, normalnya dapat pahala. Tapi banyak, kata Allah dan Rasulnya, orang beribadah malah dapat dosa. Di antara sebabnya apa? Dia tidak menimbang amal ibadahnya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih suka mengikuti tata cara ibadah yang cocok dengan hawa nafsunya. Aku nek sing ceramah Ustaz kayaknya aku ora cocok. Aku nek sing ceramah Ustaz kayaknya cocok. Alasannya kenapa? Kayak dulu enak buat ini ora cocok. Cocok dan tidak cocoknya kita dalam belajar itu diambil isi dan kontennya. Kalau yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita terima. Dan kita berusaha melatih diri kita agar mencocok-cocokkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Wah, kalau sing ceramah Ustaz ini isinya cerita ngalor ngidul lucu gayeng. Meskipun isinya tidak jelas, ya, tidak berlandaskan kepada dalil. Yang kedua, yajibu tahalil insan an hawahul mukhalif bi syariatillah. Manusia wajib meninggalkan hawa nafsunya yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di bulan Syuro ini banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan banyak manusia yang menyelisihi syariat, dan hawa nafsunya namun pengen melakukan ritual tersebut karena tidak enak dengan tetangga, tidak enak dengan orang tua, pekemu dengan sahabat, pekemu dan pekemu. Saya pernah satu kali pengajian, diundang pengajian bapak-bapak, karena orang-orang itu kalau belum ngaji saya juga terkadang merasa aneh. Bapak-bapak itu
yang belum ngaji itu malah pengennya duduk di belakang sana. Coba bayangkan, bapak-bapak pengennya duduk di belakang sana, terus ibu-ibu ditaruh di depan. Itu pernah kejadian seperti itu. Dan panitia meletakkan meja penceramah itu di depan ibu-ibu. Bayangkan, orang gulawo nggak bulan itu. Bukan cara kan. Silahkan ya. Astagfirullah. Sementara pembawa acaranya yang beli kono. Saya disuruh duduk di meja di hadapan ibu-ibu. Pas saya dipersilahkan, saya maju. Mejanya bukan kecil, mejanya bukan gede, meja kecil nggak gini. Kalau ini nggak gede, mejanya sama mic-nya tak cekel, tak gotong, aku layu. Saya letakkan di depan bapak-bapak. Takmirnya langsung berlari cepat terbobo-bobo. Tak usah, boten dibuat. Mereka. Ternyata ibu-ibu, boten keluar pengen mereka. Boten jadinya ternyata kok jadi ibu-ibu bisa menyimak. Aku baca itu. Aku jadinya kamu sing ceramah saya bilang gitu. Akhirnya dia kalah. Waalaikumsalam. Dan saya ngotot, meja saya gotong di lokasi bapak-bapak. Prinsip saya di sini diundang. Dan saya harus mempertahankan syariat Islam. Yang penting saya ceramah di sini. Kepepet gara-gara gotong meja ini saya diusir sekarang. Aku mulai. Itu kemungkinan terburuk. Kemungkinan sing rada horor. Paling bari ini itu aku rapi bukan. Dan itu bagi saya tidak ada masalah sama sekali. Itulah prinsip yang dipegang teguh. Bagi malah aku komisi pengajian itu, kan aku sih pegang. Ini trauma. Masuk ngerti ingkring kan gula gitu. Nah, alhamdulillah ini. Tidak semua orang itu mampu melakukan itu dan biasanya dia dikalahkan oleh rasa pekewo. Itu kontrol ke ini saya matur ya supaya teman-teman ini jadi lebih mantap mengikuti syariat Nabi. Di dekat pesisir itu ada satu masjid. Dan ustaz-ustaz salafi sering isi di situ, tapi bukan ustaz Lukman ya. Bukan ustaz Lukman yang isi pengajian. Ustaz-ustaz salafi beberapa ada yang isi di masjid itu, cuma masjid itu ada kuburannya. Jadi ustaz-ustaz kita itu kalau mau ceramah di situ, dia nggak mau sholat isya di situ, dia sholat di masjid yang lain. Setelah itu selesai isya baru dia ke masjid itu untuk isi pengajian. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, 3 atau 4 tahun. Begitu. Saya pengajian di situ, saya pun nggak sholat di situ, sholat di masjid yang lain, mengikuti ustaz ya. Terus isya baru saya ke situ. Di situ saya bacakan hadis Nabi yang dituliskan oleh Imam Al-Albani di dalam kitab Ahkamul Janaiz. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat, bukan semoga, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini hadis sahih. Di dalam yang lain, di dalam hadis yang disebutkan syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan saya menukilkan pendapat para ulama kita beda pendapat tentang hukum orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya. Sebagian mengatakan tidak sah sholatnya, sebagian mengatakan sholatnya sah, tetapi dia berdosa karena menerjang larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga berdoa sebelum beliau wafat, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sesuatu yang tempat yang dirayakan dan tempat yang disembah. Makanya aku lihat kuburan Nabi tidak dibangun. Begitu. Ya, saya bacakan hadis-hadis itu. Dan kondisi pengajian tidak seperti ini. Tenang, tidak ada ekspresi melorot. Bikin melorot, bikin lesu, bikin doang. Karena biasa ngomong melorot. Saya habis pasrah, paling banter aku untuk lagi sampai lain.
selesai pengajian itu sudah saya tutup. Nah, kok ada yang bertanya? Sekitar 5 atau 7 orang bertanya. Terus bagaimana? Masjid yang ada kuburannya, ya nggak boleh sholat di situ. Nah kalau dipakai sholat, ya orang-orangnya berdosa. Tetapi yang paling besar dosanya adalah pengurus masjidnya yang menanggung dosa yang kami sholat di situ. Mereka baru kemudian bloko suto belakang terus terang Ustaz, masjid ini ada kuburannya. Masjid ini ada kuburannya. Saya tuh bilang, gini ini satu baru tak pun paket gini. Saya khawatir digrobek oleh itu ngomong. Aku aku ya. Kamu begini. Solusinya jurpri pun dikira masjid dan kuburan. Saya membacakan fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa harus dibuat tembok pembatas antara kuburan dengan masjid. Tinggi tembok ini lebih tinggi dari orang yang berdiri. Seorang yang berdiri, dia tidak bisa melihat apa kuburan. Singkat cerita saya pulang dan 7 hari berikutnya ikhwan yang undang ini kasih tahu dan mengirimkan foto. Alhamdulillah tembok pembatas antara masjid dan kuburan sudah selesai dibangun dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah. Padahal sebelumnya sudah ada sering pengajian taklim rutin bertahun-tahun. Nggak ada yang ngasih tahu. Mungkin mereka khawatir kalau saya kasih tahu nanti tidak gegeran, tidak gimana. Tetapi kenyataannya tidak seburuk yang dibayangkan. Nih, saya ada tanda kutip. Kalau setelah ini nanti antum membacakan hadis-hadis di masjid dan ini kuburan ya terus antum dijotos, ya mulai aku. Ini kan kasus ya. Kasus di satu tempat tidak sama dengan tempat yang lain. Lalu baru-baru saja kemarin ya, kalau begitu orang tak ada, mau nanti malah. Iya. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah bidalik. Nah seperti itu. Makanya kalau kita ingin menyuarakan kebenaran, Bismillah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus punya prinsip. Kalaupun kita nggak menyuarakan kebenaran, minimalnya jangan mengikuti kebatilan. Harus madep, harus mantep. Derek tindak lama itu kanjeng Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sunnah itu ada kejayaan. Pelajaran ketiga, min lawazimil iman, termasuk konsekuensi keimanan kita adalah nusratu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menolong, membela, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada upaya untuk menghidupkan sunnah. Maka dari itu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala pernah ditanya, boleh apakah tidak seorang ahli sunnah itu hadir ke dalam ritual kebid'ahan? Antum misalnya ingin datang ke tempat acara kebid'ahan, ini memperingati hari kematian 7 hari, 14 hari, 1 bulan, 40 hari, 100 hari, terus 1000 hari, 1000 hari kedua, 1000 hari ke 3, setelah itu apa? Kol tiap tahun. Bayangin setiap orang dilaksanakan syariat ini betapa repotnya. Mungkin satu kampung itu berdino ilmu terus. Betul apa enggak? Kalau setiap satu orang mati itu hitung dino 14, 40, nyatus, nyewu, jadi nyewu apa namanya? Lalu setiap tahun di voli, setiap desa itu setiap hari ewo terus. Jadi kok ada ewo nek? Jangan hitung dino anakku, dari saya ini. Jadi kamu dino mbahku, dari sesuk ini, dari sesuk nyewu mbahku, terus itu. Gak ada habis-habisnya. Boleh nggak kita hadir di acara kebid'ahan seperti itu atau bid'ah-bid'ah yang lainnya? Kata beliau boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah 1, kalian tidak mengikuti ritualnya. Jadi kalau bisa datang setelah ritual selesai. Yang kedua, ada upaya untuk menjelaskan sunnah dan mencegah kemungkaran. Meskipun sedikit, ada upaya. Tapi kalau kita datang ke situ ya ikut antuk-antuk begini.
atau kita datang ke situ tidak ada upaya sama sekali menjelaskan, menerangkan, mengentaskan mereka dari kemungkaran itu sedikit demi sedikit, tidak ada sama sekali. Saat itu kita dilarang untuk hadir ke tempat itu. Dan sebagian ikhwan wal akhwat sudah mengerti acara itu tidak boleh, haram, menjadi syariat Islam, tetapi masih bertanya. Dia berharap mungkin ada keringanan yang memperbolehkan saya untuk ikut. Keringanannya yaitu jangan ikut ritualnya, dan kita harus menyampaikan ayat hadis untuk mengentaskan mereka dari itu. Kalau dua-duanya ini tidak bisa dilakukan, syarat yang ketiga, bid'ahnya itu bukan bid'ah mukaffirah, bukan bid'ah yang mencapai derajat kekufuran. Kalau syarat ini tidak, maka kita tidak boleh ikut. Nah, nanti gimana ya? Gimana? Nanti digerenengi rasa dan dinikmati. Niatkan itu sebagai sebuah ujian dari Allah untuk meninggikan derajat kita. Kalau seseorang menganut agama Islam digerenengi sidik ngomong, digerenengi sidik nangis, lalu dia mengorbankan agamanya. Terus apa bedanya kita dengan Abu Thalib? Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir gara-gara pakai sama nenek moyang dan masyarakatnya. Untuk meraih kemuliaan itu butuh pengorbanan dan nggak usah takut. Seperti tadi contoh, ya banyak dai-dai takut membacakan hadis tentang tidak bolehnya sholat di masjid yang ada kuburannya, karena masjid tempat pengajiannya ada kuburannya. Bertahun-tahun nggak disampaikan itu, disampaikan sekali alhamdulillah berubah. Alhamdulillah. Nanti aku coba menyampaikan. Tapi itu tadi contohnya boleh aku ditanggung resikonya itu. Insya Allah kita mendapatkan pahala melimpah. Tidakkah kita membaca bagaimana Bilal itu ditelentangkan di padang pasir ditimpa batu panas? Tidakkah kita mendengar para sahabat itu disisir kepalanya menggunakan sisir besi sampai mengelupas kulit kepalanya? Tidakkah kita membaca kisahnya Khabbab ibnul Arat yang ditelentangkan di atas bara api, lalu bekas lukanya itu membentuk seperti bolongan-bolongan di punggung beliau yang sangat banyak. Ditelentangkan di atas bara api, lalu punggungnya itu menetes cairan dari punggungnya sampai baranya itu mati gara-gara cairan tubuhnya Khabbab ibnul Arat. Dalam rangka apa? Mempertahankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di zaman ini kita tidak akan menghadapi kesulitan seperti itu. Disisir kepalanya, ditimpa batu, ditelentangkan di atas bara api. Gur digerenengi tok. Digerenengi tok itu tak gagas. Karena memang mereka penganut madhab lambituran.com. Iya, lambituran.com. Masa itu digerenengi 24 jam. Tentang 24 jam ya biasa saja. Supaya mandiri. Jadi kita berbuat baik, kita dirasani, kita berbuat maksiat itu juga bakal dirasani. Tenangkan pikiran antum, madep, mantep, derek Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara misi penting pengajian ini dilaksanakan. Tetapi saat kita mengambil tindakan tegas, ojo terus gembrung kumalukung adigan adigung adiguna merasa dirinya yang akan masuk surga, orang yang lain neraka. Belum tentu. Tetap kita harus menjaga kesopanan, etika kesantunan. Orang yang moyoi kita dibalas saja dengan senyuman. Kalau dia sakit tidak igalah boleh seperti itu. Suatu saat mungkin dia akan berbalik dari ketidaktahuannya menjadi pembela sunnah. Ada di antara kita yang hadir di sini dulu menjadi musuh dakwah Islam, sekarang dia menjadi jamaah yang paling rajin. Dan kejadiannya tidak hanya ada di sini, di berbagai wilayah ada seperti itu. Umar bin Khattab itu musuh Islam yang paling bengis waktu itu. Setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Dia menjadi pembela Islam yang paling gagah berani. Jadi jangan benci kepada masyarakat yang memusuhi kita. Mereka belum tahu
mereka tidak sadar. Kewajiban kita mengajak mereka, meskipun menghina kita, mengajak mereka, mendoakan mereka, ngasih hadiah kepada mereka, giatkan kegiatan sosial itu, bagi-bagi sembako, rumah-rumah warga. Ya. Mereka meninggal, kita mandikan jenazahnya. Syukur kita punya pemakaman muslim sendiri, silakan dikuburkan di gratis. Di tempat lain bayar 2 juta. Saya dengar katanya di Jogja itu mau kubur itu bayar 3 juta, 2 juta. Ada yang bahkan lebih. Gitu. Kalau cuma antum membuat pemakaman khusus muslim, gratis kan untuk orang-orang, itu sangat bagus. Dan itu kewajiban. Tidak boleh orang Islam dikuburkan di kuburan yang campur antara Islam dengan orang kafir. Itu ijma para ulama. Seluruh ulama ijma sepakat. Cuma masalahnya kesepakatan ulama ini jarang disampaikan. Akhirnya kita menikmati keadaan. Misalnya kuburannya kayak gini, terus apa boleh buat? Saya perlu baik. Hatta seorang yang tinggal di negeri kafir bertanya kepada Syekh bin Baz, boleh nggak mereka menguburkan mayat kaum muslimin yang mati di negeri kafir bersamaan dengan orang kafir? Kata Syekh bin Baz, tidak boleh. Kalian wajib berupaya, patungan, bekerja sama, ta'awun untuk mewujudkan pemakaman khusus muslim. Itu di negeri kafir dulu. Dan kita di negeri muslim. Dan kita mayoritas. Ada nggak minoritas kafir di negeri kita itu yang tidak mau dikubur campur? Ada enggak? Ada nggak? Mereka membuat pemakaman khusus internal mereka sendiri di bukit-bukit. Ada? Ada mereka orang kafir loh. Dan mereka minoritas. Kenapa kita yang muslim dan mayoritas nggak pernah kepikiran mengupayakan adanya pemakaman itu? Dan itu sebagai bentuk pertolongan kita kepada sunnah Rasulullah yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita. Nah, sendiri akut, maka kita wajib bertahun bekerja sama. Yang keempat, annal imana yazidu wa yanqusu, bahwasanya keimanan itu naik dan berkurang, bertambah dan berkurang. Kama huwa madhabu ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana mazhab ahli sunnah. Kalau orang Khawarij enggak, la yu'minuna ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai berhukum kepada hukum Nabi. Kalau tidak berhukum dengan hukum Nabi, kafir. Mereka tidak mengenal keimanan naik turun sampai batas paling minimal, paling sedikit. Enggak. Kemarin kalau tidak melaksanakan kafir. Itu kebiasaan orang-orang Khawarij. Saya ingin menyampaikan cerita nyata yang disampaikan oleh Syekh Ali bin Hasan yang beliau alami sendiri. Beliau berdialog dengan orang Khawarij. Kisah ini sering saya sampaikan di mana-mana, termasuk di daurah Tobang juga. Kata Syekh, kenapa engkau mengkafirkan negara ini? Kata orang Khawarij, karena negara ini negara kafir. Kenapa negara ini kafir? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Mana dalilnya? Kata orang Khawarij, gimana itu? Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Negara ini kan tidak pakai hukum Allah di dalam pidana dan perdata. Dari sini aja udah keliru. Padahal hukum Allah itu bukan hanya pidana dan perdata. Hukum Allah itu ya semua syariat Islam itu. Terus kata saya, tapi kan ada ayat yang berbunyi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humudz dhalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Kan tidak kafir, hanya zalim saja. Kata orang Khawarij, setiap kata zalim yang ada di dalam Al-Quran itu artinya kafir. Ditanya sama saya, apa dalilnya? Kata orang Khawarij, setiap kata-kata zalim di dalam Al-Quran artinya adalah kafir. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi syirik sama dengan zalim, kufur sama dengan zalim. Kalau ada ayat mengatakan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah dia orang zalim, artinya sama dengan dia orang kafir. Oke, kata Syekh Ali bin Hasan. Terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yunus? Saat Nabi Yunus ditelan oleh ikan, Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi melainkan Engkau wahai Allah. Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Kata Nabi Yunus. Kata orang Khawarij, memang Nabi Yunus kafir ketika itu. Itu kisah nyata orang Khawarij yang mengkafirkan seorang nabi. Syekh Ali bin Hasan, oh ya wis, nek nabi saja dikafirkan, apalagi yang bukan nabi. Kisah nyata orang Khawarij yang mengkafirkan nabi. Emang Nabi Yunus kafir ketika itu? Jadi antum salah nggak dari tujuan pengkafiran? Jangan harap yang namanya nabi saja dan maksum dikafirkan, apalagi orang selain nabi. Kira-kira sih benar Nabi Yunus orang kafir, orang Khawarij ini? Nabi Yunus. Orang Khawarij ini yang menganut pemikiran-pemikiran yang global. Tapi ahli sunnah enggak. Al-iman bid'atun wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70 sekian cabang. Kalau ada satu keimanan yang hilang, masih banyak keimanan yang lain. A'la qaul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adna imatatul a'da'in tariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi keimanan itu ada yang berperan sebagai mutlakul iman atau pokok keimanan, ada yang berperan sebagai al-imanul mutlak, keimanan yang sempurna. Al-imanul mutlak ini kalau hilang tidak mengakibatkan kafir, tapi kalau mutlakul iman ini hilang maka seseorang kafir. Nah, mutlakul iman itu ada 4. 1. Qaulul qalbi. 2. Amalul qalbi. 3. Iqrarul bil lisani atau qaulul lisan. Yang keempat, amalul jawarih. Saya ulangi, mutlakul iman, pondasi keimanan itu ada 4. Kalau pondasi ini hilang, maka iman itu hilang dengan seluruhnya. Adapun yang lain itu disebut al-imanul mutlak. Kalau hilang, dia hanya statusnya mengurangi kadar keimanan, tidak sampai menghilangkan. Apa tadi yang pertama? Qaulul qalbi. Yang kedua, amalul qalbi. Yang ketiga, qaulul lisan. Yang keempat, amalul jawarih. Saya akan sampaikan contohnya satu-satu. Qaulul qalbi itu adalah i'tiqad, keyakinan. Kalau seseorang tidak meyakini Allah itu satu-satunya zat yang diibadahi, maka dia kafir. Tetapi kalau seseorang baru meyakini di dalam hati saja, tapi lisannya tidak mau mengikrarkan, dia kafir. Jadi 4 ini harus ada. Seseorang punya qaulul qalbi, punya amalul qalbi, tapi tidak punya qaulul lisan, tidak mau bersyahadat, kafir. Seperti Abu Thalib, seperti Fir'aun. Fir'aun itu memiliki qaulul qalbi. Fir'aun itu, siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Hatinya Fir'aun itu meyakini Allah itu benar, syariat yang dibawa Musa itu benar, tetapi dia merasa sombong dan gengsi sehingga tidak mau mengucapkan keimanannya, kafir. Abu Thalib juga ngerti. Dia mengatakan, walaqad alimtu, sungguh aku telah mengetahui, anna dina Muhammadin, bahwa agamanya Muhammad ini min khairi adyanil basyari, adalah agama terbaik yang pernah diberikan kepada manusia. Laulal malamatu, seandainya bukan karena takut dicela, wala hidaru masabbatin, bukan karena pekemuh ya, untuk dicaci maki oleh masyarakat, laqabil tu bidzalika samaan mubina. Niscaya aku akan menerima ajaran Muhammad dengan penuh kerelaan hati dan lapang dada. Tapi karena saya pekemuh sama masyarakat, saya tidak mau menerima. Sehingga Abu Thalib itu punya qaulul qalbi.
tetapi dia tidak punya apa? Qaulul lisan, tidak mau bersyahadat. Yang kedua, amalul qalbi, amalnya hati. Amal hati itu contohnya apa? Tawakal, pasrah boboan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak memiliki amal qalbi, seseorang tidak dianggap sebagai seorang muslim. Makanya saya meriwayatkan dan menyampaikan satu riwayat ya secara makna. Antum mungkin sudah sering dengar tentang seorang yang mati. Sebelum mati dia berpesan kepada anak-anaknya, tolong kalau bapak mati, jasadnya bapak ini dibakar. Pernah dengar ini? Lalu akhirnya kalian taburkan di mana? Di lautan. Supaya apa? Supaya Allah tidak bisa menghidupkan aku lagi. Saat dia mati dibakar tubuhnya, abunya ditabur di tengah lautan. Ketika dia dibangkitkan, ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan itu? Berwasiat agar jasadmu dibakar lalu ditaburkan di lautan. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu memiliki keyakinan bahwa Allah tidak bisa menghidupkan orang yang mati dibakar? Itu kan keyakinan kufur itu. Iya. Apa kata orang ini? Karena aku takut kepada Engkau, wahai Allah. Aku takut menerima siksaanmu, wahai Allah. Jadi saya mewasiatkan kepada anakku supaya dibakar dan ditabur apinya di lautan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu melakukan itu karena takut, aku ampuni dosamu, aku masukkan ke dalam surga. Itu ada hadis seperti itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah ini adalah merupakan amalul qalbi. Dia merupakan fondasi dan inti dari keimanan. Kalau dia tidak memiliki amalul qalbi ini sudah pasti neraka. Jadi dia punya qaulul qalbi, punya amalul qalbi, punya qaulul lisan, punya amal jawarih. Tapi karena dosanya banyak, dia takut, dia pengen dibakar. Ini menunjukkan amalul qalbi berupa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harapan kepada Allah. Itu merupakan inti dari keimanan. Kalau inti itu hilang, seseorang menjadi kafir. Yang ketiga adalah qaulul lisan, ucapan lisan, yaitu syahadat. Wajib bersyahadat kecuali orang bisu. Orang bisu kalau ditanya, apakah engkau bersaksi Allah itu Tuhan yang wajib diibadahi semata? Apakah engkau bersaksi Muhammad itu adalah Nabi dan utusannya? Dia mengangguk. Itu sudah cukup menjadi wakil dari apa? Qaulu al-lisan. Tapi kalau orang bisa ngomong, dia tidak mau bersyahadat, dia tidak menjadi orang Islam. Karena tidak punya qaulul lisan, dan qaulul lisan ini merupakan inti dari keimanan. Yang keempat adalah apa? Amal jawarih. Yang meyakini sudah bersyahadat tetapi tidak mau melakukan amal ibadah sama sekali, itu kafir juga. Jadi keempat ini merupakan inti keimanan. Adapun yang lain itu merupakan penyempurna keimanan. Contohnya kalau orang disuruh mesem dari malam merengut, itu keimanannya turun dia, tetapi tidak kafir. Orang disuruh menjauhi khamr tapi dia malah mendem, kafir nggak orang mendem? Tidak, tapi keimanannya turun karena dia mentaati setan. Makanya definisi keimanan itu sering kita sampaikan dengan imanun, ikrarun. Gimana itu? At-tasdiqu bil janani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil jawari wal arkani yajibu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati syaitani. Semuanya ada hurufnya. Tasdiqun bil janani, membenarkan dengan hati. Ikrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan. Ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi, ada qaulul lisan. Kemudian amalun bil jawari wal arkan, amal dengan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah, berkurang dengan mentaati setan. Ini lima ini sering diungkapkan para ulama kita dengan dua definisi saja. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Maksudnya ucapan hati, amalan hati, ucapan lisan dan amal jawarih, 4. Tapi diringkas menjadi al-imanu qaulun wa amalun.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun penyebab seseorang itu tidak mantap mengikuti Nabi, penyebabnya banyak. Yang pertama kejahilan, tidak tahu. Karena belum tahu kalau ini syariat Nabi, itu syariat orang-orang kafir misalnya. Apa contohnya ulang tahun? Ulang tahun syariatnya orang-orang kafir. Umat Islam nggak ada ulang tahun. Ya. Saya pernah ditanya ibu saya, ini Ali itu anak saya yang paling besar, itu undangan ulang tahun. Iya untuk teko orang. Saya bilang sama ibu saya, kangen punten maaf, nek acara sana situ buat nopo-nopo nek ulang tahun itu kebiasaannya dia kafir, kula mboten angsal. Kangen punten sakderengipun. Oh ya wis iki ora murgo mahasiswa sing duwe anak kowe ngoten. Rodok kangen sithik. Tapi setelah itu besok kita ajak jalan-jalan untuk di bakso apa yang beliau sukai, ya selesai. Gitu. Sering kan anak-anak kita dapat undangan ulang tahun dari tetangga kita. Aku ya gumun loh. Ulang tahun ini dia kayaknya boleh Jakarta. Nah ini turun desa, turun gunung ada ulang tahun. Gumun. Anak-anak itu namanya juga sudah mulai nama-nama Belanda. Kan desa-desa itu Orlando, Ronaldo, Lundu. Nama-nama Jawa mulai tergeser. Nama-nama Islam juga mulai tergeser. Dan orang malah mengikuti budaya Belanda yang sudah 350 tahun menjajah bangsa kita dan dianggap adalah simbol kemajuan dan kemodernan. Kejahilan. Yang kedua, hawa nafsu. Dan sudah berlalu penyebutannya. Ini hawa nafsu sangat ini. Kita mau bacakan 1000 ayat tidak akan mempan. Saya yakin ada di antara jamaah ini yang masih belum bisa menerima ayat dan hadis meskipun 1000. Dia masih lebih berprinsip hidup itu harus mencocoki orang banyak. Dan gak apa-apa. Memang tugas saya hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita tetap bersaudara. Kita tetap bisa wedangan bareng. Ya. Begitu. Karena memang Islam itu tidak ada paksaan. Ini firman Allah, ini hadis Nabi, silakan dilaksanakan. Kalaupun tidak dilaksanakan silakan. Masing-masing kelak kita akan mempertanggungjawabkan sikap dan perilaku hidup kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang masih suka mengikuti hawa nafsu, saya anjurkan memperbanyak doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar, yang hak itu hak, lalu anugerahkan kekuatan kepadaku untuk mengikutinya. Karena banyak orang mengetahui kebenaran mau melaksanakannya tidak mampu. Kenapa? Lemah. Bukan lemah badannya, lemah hatinya. Dan dia lebih suka mengikuti hawa nafsu. Dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil wahai Allah, lalu berikan kekuatan kepadaku untuk meninggalkan kebatilan itu. Baca doa ini. Kalaupun hari ini belum menerima, mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi ini umur yang ditekan. Kalau sebelum kita menerima syariat Nabi, ya, sebelum kita menerimanya kematian sudah mendahului kita, ya resiko ditanggung masing-masing. Yang ketiga apa? Fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme suku, fanatisme terhadap guru, fanatisme terhadap orang tua. Semua sikap fanatisme ini dilarang. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang memecah belah agamanya menjadi banyak sekte dan kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Fanatisme. Yang kedua apa? Hulu, sikap ekstrim di dalam mengkeramatkan seseorang, mengkeramatkan benda mati. Nabi itu saat datang itu di majelis para sahabat berdiri. Nabi marah, duduk, nggak usah berdiri. Begitu. Karena Nabi tidak suka dikeramatkan, tidak suka dikultuskan. Sampai beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi melarang seseorang sujud kepada manusia yang lainnya. Kalau boleh seseorang itu sujud kepada orang lain,
akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Dengarkan ini ibu-ibu, mbak-mbak. Kalau manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, kenyataannya kan tidak boleh. Ya boleh. Tapi tidak mengatakan aku perintahkan anak sujud kepada ibunya, enggak. Akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, kenyataannya kan tidak boleh. Jadi kalau antum hadir pengajian, santrinya itu sujud mencium kaki kiainya, itu jangan diikuti. Nabi paling benci itu. Ya, sikap ekstrim dan hulu di dalam mengamalkan orang lain itu mengakibatkan orang merasa berat dari mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejahilan apa tadi? Fanatis, terus hulu, Ekstremisme, mengikuti hawa nafsu, ittibaul hawa. ya. Dan keempat, ini juga berbahaya sekali, bid'ah. Karena bid'ah ini menjadi lawan daripada sunnah. Bid'ah ini menjadi lawan daripada sunnah. Kalau seseorang tidak menerima sunnah, otomatis dia akan suka kepada bid'ah. Kalau seseorang benci kepada bid'ah, otomatis dia akan suka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua bisa diberantas, bisa dihilangi kalau kita memahami konsekuensi kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seseorang yang sudah membaca syahadat itu ada konsekuensinya. Tasdiquhu fima akhbara. Percaya kepada seluruh kabar yang dibawa oleh Nabi. Semua ucapan Nabi semua yang wajib dipercaya. Nabi mengatakan orang mati nggak bisa hidup lagi. Jangan pernah punya keyakinan orang mati bisa hidup lagi. Karena Nabi mengatakan orang mati tidak bisa hidup lagi. Allah juga mengatakan orang mati tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Nenek wis ngaji sunnah lama diberikan orang mati itu segera bertaubat. Tidak ada ceritanya orang mati berikan. Wong mati orang obah. Yang obah Meteni bocah yang udah golek duit. Nada orang mati udah naik berikan wong murid. Kalau kita sudah bersyahadat, saya bersumpah Muhammad adalah nabi dan utusan wahai Allah, artinya kita siap mempercayai semua sabda Nabi yang cocok dengan realita maupun yang tidak cocok dengan realita. Realitanya saya melihat kontrolnya Mbah Joyo nyata di hadapan saya. Ini mata ini harus didustakan. Saya lebih percaya kepada sabda Nabi daripada percaya kepada mata saya. Karena mata itu masih bisa ditipu. Benar atau enggak? Mata itu bisa ditipu, benar atau enggak? Betapa sering kita tertipu oleh mata kita. Nonton wong pengakuannya lanang bareng minggu jebule itu. Wong ketok itu jebule lanang. Wong ketok waras jebule edan. Wong bisa pengakuan ketok edan jebule tenang. Ini tenang. Ini mata kita tertipu. Maka jangan mengikat kebenaran itu dengan hasil pandangan mata. Kamu dari mana? Moto dulu contoh. Kamu jangan beriman kepada mata, jangan menyembah mata. Berimanlah kepada sunnah Nabi. Syariat Allah itu kebenaran mutlak 100%. Tapi kalau kebenaran mata itu tidak tertipu. Nabi Musa saja matanya tertipu. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari, fa'awwalu ma ikhtatafa bisihrihim basaru Musa thumma basaru Fir'auna thumma absaru nasi ba'du. Yang pertama kali terkena efek dari sihir itu adalah matanya Musa, lalu matanya Fir'aun, lalu mata setiap orang yang hadir di alun-alun untuk menyaksikan pertandingan. Jadi Nabi Musa melihat tongkat itu berubah seperti ular, padahal dia tetap tongkat, padahal tetap tali, tetapi matanya ditipu. Maka jangan pernah mengikat kebenaran dengan hasil pandangan mata. Karena itu belen tambah bisa tertipu lagi. Kalau ada orang lihat apa namanya tunggak pohon hijau putih karung putih
di tengah malam yang gelap gulita dia sudah lari pontang-lanting. Demi Allah aku lagi medon. Esok gak subuh melu aku. Yang dia mau ngerti. Ini sampai ngambil gitu. Medonnya gitu. Bawa ini. Sebelum bertunda ini dikuburi bagus. Yang kira apa? Medon. Makanya tertipu. Jadi setiap muslim yang sudah bersyahadat yang wajib meyakini semua kabar yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati seluruh perintah Nabi. Yang ketiga, wastinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan seluruh larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alla yubadallahu illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah melainkan menggunakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau empat ini kita bisa konsekuen terhadap kalimat syahadat yang telah kita ucapkan, penyakit-penyakit tadi itu yang mengakibatkan seseorang tidak mentaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah bisa dikikis satu demi satu, dan kita hidup ya di bawah naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan ketenangan dan kedamaian di dunia, dan nanti di akhirat kita akan diampuni semua dosanya sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah sunnahku kata Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita di dunia tidak lama. Ya. Aturan manusia yang kita bela mati-matian paling hanya 60 tahun saja, 70. Tetapi kalau kita meninggalkan syariat Nabi, kita akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan di neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang